Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, semuanya semangat ya. Terus sepertinya semuanya juga berangkat, kursinya semuanya penuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Rafika. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rafika. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sempat menyinggung tentang sistem ekskresi nih. Nah, apa aja tuh organ-organ dari sistem ekskresi? Ada yang tahu? Dari Fajriani, Ginjal, Bu. ada ginjal. Tina? Paru-paru. Paru-paru. Kulit, Bu. Kulit. Hati. Oke, jadi organ dari sistem ekskresi ada 4, yaitu paru-paru, ginjal, hati, sama kulit. Oke, pintar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu organ dari sistem ekskresi, yaitu ginjal. Baik, jadi kalau ginjal, kira-kira ada yang tahu nggak nih ekskretnya dalam bentuk apa? Saya, Bu. Oke, coba Afrika. Urin. Urin, ya benar. Jadi ekskret dari ginjal ini adalah urin. Nah, untuk lebih memahami bagaimana ginjal ini memproduksi urin, gitu kan? Bagaimana urin ini diproses? Ibu di sini ada LKPD yang kalian harus kerjakan secara berkelompok. Akan Ibu bagikan Rafika dengan Nisrina, Tina dengan Fajriani. Oke, silakan dibuka. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya. Ya, jadi sebelumnya kalian silahkan isi data diri kelompoknya, ya, kelas, kelompok, kemudian namanya. Setelah itu, di situ kalian silahkan baca literatur dari apapun, baik buku, LKS atau yang lainnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Di situ ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait tentang organ ginjal. Yang kedua di situ ada gambar apa? Ada yang tahu itu? Itu bukan jaring-jaring yang ada di ginjal. Itu adalah nefron, ya. Silakan isi bagian-bagian yang diberikan nomor. Kemudian yang ketiga, silakan kalian jelaskan mengenai penyakit glukoria. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, jadi nanti setelah kalian mengisi, nanti ada salah satu kelompok yang harus presentasi dan satunya lagi menambahkan. Oke, untuk waktu pengerjaan kalian Ibu beri waktu sebanyak 10 menit. Paham? Paham, Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Baik, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ini, Bu, bab 2. Iya. Baik. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD dengan tepat waktu dan pasti semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu presentasi. Yang akan presentasi yaitu kelompok Fajriani. Silakan maju. Baik, Bu. Oke, untuk kelompok Tina, untuk kelompok Rafika silakan disimak ya. Baik, Ibu. Yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fajriani Nurmatin, bersama dengan rekan saya, Tina Febriani. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik dari kelompok kami. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Jadi yang pertama itu adalah uraikan informasi yang kamu ketahui mengenai organ ginjal. Jadi yang menurut kelompok kami, ginjal itu berjumlah sepasang. Letaknya ada di rongga perut sebelah kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal berjumlah 2 buah. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati, sedangkan pada ginjal kiri tidak terdapat hati. Ginjal bentuknya seperti biji cheese. Ginjal mengeluarkan cairan ekskresi berupa urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Berdasarkan gambar yang ada di LKPD ini, sebutkan bagian yang diberikan nomor dan jelaskan fungsinya. Untuk gambar yang nomor 1 yaitu glomerulus, fungsinya adalah sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Kemudian untuk gambar nomor 2 yaitu tubulus contortus proximal atau TKP, yaitu tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsi dari TKP ini sendiri yaitu untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Kemudian untuk gambar yang nomor 3 yaitu locum Henle, yaitu menjadi penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Lengkung Henle ini berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contortus proximal atau TKP. Kemudian untuk gambar yang nomor 4 yaitu tubulus contortus distal atau TKD, yaitu tempat untuk melepaskan zat tidak berguna atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus contortus distal disebut dengan proses augmentasi atau pengumpulan. Hasil dari cairan yang telah melewati TKD ini adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu gambar nomor 5 yaitu tubulus collectivus yang berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis menuju kandung kemih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit glukouria. Jadi jika dikaitkan dengan fungsi neuron, apakah penyebab terjadinya penyakit glukouria? Jadi menurut kami penyakit glukouria itu terjadi karena adanya kerusakan pada nefron yang mengakibatkan glukosa tidak tersaring sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Izin menanggapi. Ya, Rafika, silakan. Iya, jadi sebelumnya kelompok Fajriani dan Tina sudah sangat bagus, tapi kami ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau menurut kami mengenai informasi mengenai organ ginjal, jadi ginjal itu adalah organ ekskresi utama manusia. Nah, kemudian ginjal itu berjumlah sepasang yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang dalam rongga tubuh bagian dorsal atau punggung. Nah, kemudian posisi ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri karena tertekan oleh hati. Nah, kemudian ginjal itu terdiri dari satuan unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, lalu mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Sekian. Baik, terima kasih Rafika atas tambahannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ingin menambahkan, Silakan Nisrina. Nisrina ingin menambahkan untuk jawaban yang pertanyaan nomor 3. Jadi tadi kelompok kalian sudah menyampaikan dengan sangat baik. Namun Nisrina ingin sedikit menambahkan yaitu kan pertanyaannya penyakit glukouria adalah kondisi di mana urin yang dihasilkan mengandung glukosa. Jika dikaitkan dengan fungsi neuron, apakah penyebab terjadinya penyakit ini? Jadi jawaban itu benar yang dikatakan oleh kelompok A bahwa masih terkandungnya glukosa pada urin yang dihasilkan karena adanya kerusakan pada nefron. Tetapi lebih spesifiknya yaitu pada bagian glomerulus, karena glomerulus adalah bagian yang berfungsi untuk menyaring zat-zat seperti glukosa agar tidak terbawa oleh urin. Apabila glomerulus rusak, glukosa tidak dapat tersaring sehingga akan mengalir bersama dengan urin, menghasilkan urin yang mengandung glukosa. Demikian yang Nisrina tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nisrina atas tambahannya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada kelompok A dan kelompok B yang telah mempresentasikan dan menambahkan. Bagus sekali jawabannya. Jadi benar sekali bahwasanya ginjal manusia ini terdiri dari satu pasang maksudnya. Satu pasang di mana terletak di kanan dan di kiri, ya. Di mana ginjal kanan ini lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena ada hati di atasnya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua nih. Ini adalah seperti yang sudah ditambahkan oleh kelompok B tadi ya, bahwasannya ginjal ini terdiri dari unit-unit fungsional yang dinamakan nefron ya. Jadi nefron ini berfungsi untuk menyaring urin, sehingga urin yang dihasilkan ini tidak mengandung zat-zat yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Nah, urin yang normal itu sebenarnya tidak mengandung glukosa, tidak mengandung natrium atau klorida. Nah, kenapa si urin ini terkadang mengandung zat-zat tersebut? Ini karena terdapat kerusakan nih pada salah satu bagian di nefron. Di ginjal ya. Nefron adalah bagian dari ginjal. Ya, benar. Nah, terus bagian mana sih yang rusak kira-kira? Glomerulus. Oke, pintar. Kalau di glomerulus, jadi tahapan dalam pembuatan urin itu ada 3. Ada yang tahu apa? Reabsorpsi, fermentasi, dan lupa Bu. Oke. Jadi tahapan dalam penyaringan, ya. Jadi tahapan dalam penyaringan urin itu ada 3. Yang pertama itu filtrasi, ya, filtrasi penyaringan. Jadi darah itu disaring nih, karbohidratnya dan lain sebagainya disaring. Kemudian ada di bagian yang selanjutnya baru reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali ini maksudnya adalah zat-zat yang sekiranya masih dibutuhkan oleh tubuh itu diserap kembali. Jika tidak dibutuhkan ya sudah dibiarkan saja. Kemudian tahapan yang ketiga adalah augmentasi atau pengumpulan, penambahan juga bisa. Nah, setelah sampai di tahap augmentasi, maka urin yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan difiltrasi adalah yang dihasilkan urin primer, di tahapan reabsorpsi adalah urin sekunder. Pada tahapan augmentasi yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya yang kemudian nanti akan disalurkan ke kandung kemih. Mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apakah ada yang ingin tanyakan? Cukup. Baik, cukup. Oke, setelah apa yang sudah Ibu jelaskan, sudah kalian diskusikan, ada tidak yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, di sini silakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yang pertama yaitu ginjal merupakan organ ekskresi utama manusia yang terdiri dari sepasang, di mana ginjal kanan terletak lebih rendah daripada ginjal kiri. Ginjal terdiri dari satuan unit fungsional yang disebut dengan nefron yang berfungsi untuk penyaringan urin. Kemudian yang kedua, nefron itu terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan tubulus collecticus. Dan proses pembuatan urin itu terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, benar sekali. Terima kasih Nis Rena atas penyampaiannya. Baik, itulah materi untuk pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa clipping. Silakan kalian cari informasi terkait gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada organ ginjal, ya, beserta bagaimana cara menanggulanginya. Oke, paham untuk tugasnya? Paham, Ibu. Baik, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Oke, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan, telah kalian dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam